Halo guys, selamat datang di Gadgetku. Apakah kamu pernah terkendala teknis komunikasi di area kerja yang lumayan luas? Atau kamu punya kebutuhan teknik koordinasi pengamanan wilayah kerja dengan anggaran yang murah? Tapi kalau menggunakan data seluler terlalu boros? Yap, tonton video kali ini. Kami yakin video ini bisa jadi solusinya. Tonton sampai tuntas ya, agar maksimal memahami produk yang akan kami kupas. Ini dia, perkenalkan ini adalah walkie-talkie WLN KDC1. Ini salah satu jenis radio komunikasi dua arah yang menggunakan frekuensi publik. Orang Indonesia lebih familiar dengan istilah HT atau handy talkie. HT WLN KDC1 ini diproduksi di negara Cina dengan standar Eropa. Kira-kira apa saja yang harus kita ketahui dari HT WLN KDC1 ini? Unboxing HT WLN KDC1. Oke guys, kita lihat apa saja yang kita dapat dari pembelian HT WLN KDC1. Sekarang kita buka kemasannya. Terdapat satu radio HT WLN KDC1, satu buah charger port USB, kabel konektor charger, dan user manual. Harga dari HT WLN KDC1 berkisar antara Rp159.000 sampai Rp195.000 untuk satu HT dalam satu pak. Perbedaan harga ini untuk spesifikasi yang berbeda dan untuk kemasan satu pak yang terdiri dari dua HT WLN KDC1 berkisar antara Rp340.000 sampai Rp360.000. Tentunya harga biasanya akan membedakan spesifikasinya ya guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membongkar HT WLN KDC1 yang dijual dengan harga Rp159.000-an. Kami membelinya menggunakan platform belanja online yang kebetulan harganya Rp159.000. Spesifikasi HT WLN KDC1. Handy talkie WLN KDC1 ini dibuat di Cina, tepatnya oleh Quanzhou Kaili Electronics Corporation Ltd. Beratnya sendiri sekitar 110 gram dengan panjang 55 mm. Ketebalan atau lebarnya mencapai 22 mm dan tingginya 96 mm. HT WLN KDC1 ini bekerja pada gelombang UHF dengan frekuensi gelombang 400 MHz sampai 470 MHz. Dengan konsumsi daya sama dengan 5 watt atau lebih kecil dari 5 watt. Baterainya sendiri terbuat dari lithium ion dengan model KB5C 3,7 volt. Sedangkan voltase atau tegangan baterai ini mencapai 3,7 volt dengan kapasitas baterai 1000 mAh. Nah, bagaimanakah dengan chargernya? Charger dari HT WLN KDC1 ini kode modelnya KCF11B. Input listrik yang cocok adalah arus AC yang bertegangan dari 100 volt sampai 240 volt. Kemudian output atau dikonversi oleh adaptor menjadi arus DC 5 volt dengan kapasitas 500 mAh. Garansi pembelian. Tenang guys, perihal garansi, produk ini memiliki garansi distributor selama 1 tahun. Apabila di 3 bulan pertama ada masalah, maka distributor langsung mengganti dengan yang baru. Tentunya dengan syarat produk tidak terkena air, terbanting, dan human error atau kesalahan pembeli. Nah, selama 3 bulan tersebut pula diberikan fasilitas free service atau servis gratis. Namun apabila terdapat kerusakan pada spare part atau suku cadang, maka akan dikenakan biaya. Nah loh, ambigu ya. Distributor menggunakan istilah servis atau pelayanan, bukan repair atau perbaikan. Tapi itu ketentuan yang dikeluarkan oleh distributornya. Jadi mungkin ya dilap-lap saja atau dibersihkan bagian-bagian dalamnya. Fungsi-fungsi handy talkie WLN KDC1. Handy talkie WLN KDC1 ini memiliki channel atau panel komunikasi 16 tempat, yaitu channel 1, 2,
3 sampai 16. Tombol on-off-nya menyatu dengan mode turn atau putar. Pemutaran pertama akan menghidupkan HT WLAN KDC1. Pemutaran selanjutnya untuk perbesaran volume suara. Ketika diputar terbalik, maka volume suara akan mengecil dan kemudian mematikan handy talkie. Di sampingnya ada panel soket jack atau lubang colokan untuk headset atau untuk pendengaran dan untuk mikrofon atau untuk pembicaraan, di mana keduanya ditutup dengan penutup panel terbuat dari karet. Bagian bawah penutup panel ini menyatu dengan badan HT WLAN KDC1. Di bawahnya juga ada soket pengisi daya yang ditutup menggunakan penutup panel yang terbuat dari karet. Di bagian bawah penutup panel ini juga menyatu dengan badan HT WLAN KDC1. Sedangkan di sisi sebelahnya ada tombol pengatur channel naik dan turun yang bersistem rotari atau berputar. Ketika sampai channel 16, apabila dipijit terus akan lanjut pada channel 1. Hal sebaliknya pun berlaku jika ditekan sampai channel 1, kemudian terus ditekan, maka akan ada pada posisi channel 16. Posisi antena berdampingan dengan tombol putar on-off. Bahan casingnya sendiri terbuat dari bahan plastik dengan tekstur agak kasar atau bergelombang. Terdapat juga cantelan yang bisa dicopot. Apabila kamu risih dengan cantelan tersebut, kamu bisa mencopot cantelannya dengan mudah. Sebagai penggantinya, kamu bisa memasukkan tali pengikat melalui lubang yang sudah disediakan dan radio HT WLAN KDC1 kamu bisa kamu kalungin deh. Tes channel dan penggunaan. Tes channel handy talkie WLAN KDC1 semuanya berjalan lancar. Mulai dari channel 1, 2, dan seterusnya sampai channel 16. Jaraknya sendiri kurang lebih 1-5 km. Akan tetapi saat kami cek, kemampuan maksimalnya antara 1-2 km saja. Mungkin karena banyak bangunan yang menghalangi sehingga kurang maksimal. Oke, sekarang kita lanjut guys pada aplikasi atau penerapan penggunaan handy talkie WLAN KDC1. Kami tidak merekomendasikan penggunaan HT WLAN KDC1 untuk komunikasi rahasia. Karena menggunakan jalur umum yaitu gelombang UHF dan frekuensi 400 MHz sampai 470 MHz. Intinya, kalau orang lain membeli radio tersebut, orang itu bisa mengakses pembicaraan kamu ya guys. Tapi kalau kamu punya kode khusus, kamu bisa menerapkan komunikasi rahasia, misalnya menggunakan identitas binatang atau istilah-istilah yang kamu pahami dan sepakati dengan mitramu saja ya. Perawatan radio handy talkie WLAN KDC1. Radio HT WLAN KDC1 harus dirawat dengan cara pemakaian yang baik. Mulai dari mematikan radio HT WLAN KDC1 saat tidak digunakan dan charge baterai sampai penuh. Dan penting untuk meletakkannya di tempat yang kering. Soalnya jika radio HT WLAN KDC1 diletakkan di tempat lembab, biasanya lapisan tembaga bisa ditumbuhi jamur atau terjadi reaksi kimia antara lapisan tembaga dengan air yang melayang di udara. Reaksi tersebut menghasilkan timbunan kerak berwarna biru kehijauan. Nah, timbunan kerak tersebut bisa menjadi pemotong aliran listrik dari baterai atau komponen elektronika yang lainnya yang berbahan tembaga. Eits, ada lagi ya guys. Pada intinya, kamu jangan menyepelekan tindakan-tindakan yang kamu anggap remeh, padahal itu sangat berbahaya. Seperti saat kamu kebelet pipis atau BAB, kemudian kamu meletakkan radio HT WLAN KDC1 di pinggir bak. Kamu sangat mungkin bertindak ceroboh dan menyenggol radio tersebut ketika mengambil gayung atau bangun dari kloset. Sebenarnya masih banyak tindakan-tindakan kita yang masuk dalam kategori tidak waspada, sehingga mengancam keamanan peralatan. Oke guys, itu saja dari kami. Kalau kamu menemukan hal yang belum kami bahas atau terlewatkan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan konten gadgetku. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Bye-bye!